Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Rizky Ramadhani dengan NIM 7211419082. Saya dari Rombel Akuntansi A 2019 Universitas Negeri Semarang. Nah, di sini saya akan sedikit memaparkan mengenai sistem informasi manajemen, yaitu materi pada proyek 1 dan proyek 2. Pertama-tama kita akan membahas proyek 1-nya terlebih dahulu. Nah, dalam proyek 1 ini materinya yaitu adalah keahlian teknologi sehari-hari. Yang pertama yaitu ada sistem operasi. Nah, sistem operasi ini dianggap sebagai program komputer yang menjalankan peralatan seperti hard drive dan mouse. Sistem operasi memiliki utilitas yaitu program kecil yang mampu menduplikasi file, menginstal peranti lunak, mengatur tampilan desktop, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu ada Microsoft Windows. Windows sudah ada sejak tahun 1981 dan telah mengalami banyak perubahan. Yang pertama di sini kita akan membahas mengenai versi. Nah, sistem operasi Windows yang baru adalah Windows XP. Di sini ada paket layanan, yaitu sekelompok pembaruan yang memperbaiki kesalahan kode yang mempengaruhi keamanan dan efisiensi sistem operasi. Nah, selanjutnya ada pembaruan. Pembaruan dilakukan karena untuk meningkatkan keamanan dari sistem operasi. Nah, pembaruan itu biasanya dilakukan sebulan sekali dan tidak dikenai biaya. Materi yang selanjutnya yaitu ada sistem operasi yang lain. Microsoft bukan satu-satunya vendor yang menawarkan sistem operasi untuk mikrokomputer. Nah, ternyata itu ada sistem operasi lain, yaitu yang pertama ada sistem operasi Unix. Sistem ini menggunakan sistem open source yang artinya bebas untuk diduplikasi, digunakan, dan diperbaiki oleh siapa saja. Yang kedua ada sistem Mac OS X. Nah, ini merupakan sistem operasi yang mirip dengan Unix, namun tidak gratis, yaitu ada prabayarnya. Dan yang ketiga yaitu ada Linux. Linux ini merupakan sistem operasi yang diberikan secara cuma-cuma tanpa membayar apapun. Jadi, istilahnya bisa juga disebut gratis. Selanjutnya yaitu ada piranti lunak. Kebanyakan manajer menggunakan Microsoft Office untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai identifikasi. Di sini pentingnya bagi pengguna untuk memperhatikan versi adalah karena bisa saja menggunakan versi yang berbeda dalam satu aplikasi yang sama akan memberikan fitur yang berbeda. Yang kedua ada pembaruan. Dalam pembaruan ini yang pertama yaitu caranya mengunjungi situs web Microsoft dan pilih Office Update. Dan yang kedua yaitu membuka aplikasi, kemudian mengklik perintah help, ikuti dengan subperintah check for update. Selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai virus dan spyware. Spyware ini tidak bersifat berbahaya karena tidak dikirim ke komputer untuk menghentikan kerjanya atau mencuri informasi yang sensitif. Nah, yang kedua ada virus. Virus ini berbeda dengan spyware. Jika spyware itu tidak berbahaya, tapi virus ini berbahaya. Karena virus ini dibuat untuk menghancurkan atau mencuri informasi pada komputer yang dapat menyebabkan kerusakan. Selanjutnya yaitu ada proteksi komersial. Norton dan McAfee merupakan dua vendor peranti lunak antivirus dan anti-spyware. Produk ini tidak gratis atau dengan berlangganan membayar biaya per tahun dan pembaruan dalam jangka waktunya. Nah, terdapat proteksi yang gratis yaitu ada Grisoft, ada Spyboot, dan ada AdAware. Nah, materi proyek 1 telah selesai. Selanjutnya kita akan berlanjut pada materi proyek 2. Dan di sini proyek 2-nya yaitu proyek web atau HTML menggunakan Microsoft Frontpage.
FrontPage adalah suatu aplikasi piranti lunak yang mudah digunakan dan dapat digunakan untuk membuat halaman web yang sederhana. Nah, di sini kita akan membahas bagaimana mengenai cara membuat dokumen FrontPage. Yang pertama yaitu, pertama-tama bukalah program Microsoft FrontPage. Setelah itu, gantilah judul proyek dengan memilih Save As. Setelah itu, ketikkan judul yang diinginkan dan atur font yang sesuai. Setelah kita mengatur font, selanjutnya buatlah daftar lokasi dengan ketik kata location. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita membuat tabel. Nah, di sini jagalah agar kursor tetap berada di bawah daftar lokasi, kemudian pilih tabel. Nah, yang terakhir, itu siapkan gambar dengan menggeser kursor 2 baris di bawah tabel, lalu klik perintah insert dan masukkan gambar. Setelah itu, kita akan mencoba membuat daftar bernomor dan link halaman web. Yang pertama yaitu ada daftar bernomor. Cara membuat daftar bernomor ini adalah dengan cara memilih icon daftar bernomor dan masukkan 3 alasan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Setelah mengisi alasan tersebut, lalu tekan Enter. Nah, yang kedua itu membuat link halaman web. Nah, pada bagian terakhir adalah menciptakan 3 jenis link. Ketiga jenis link tersebut adalah link alamat email, link halaman web lain, dan link untuk menuju ke bagian lain dari web tersebut. Nah, di sini kita akan membahas bagaimana langkah-langkah membuat link. Nah, langkah-langkahnya itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, langkah pertama adalah klik insert, lalu diikuti dengan subperintah hyperlink, dan pilihlah email address sebagai jenis hyperlink. Setelah itu, pada bagian text to display, masukkan kalimat contact us. Selanjutnya, pada bagian email address, masukkan email yang akan digunakan. Nah, untuk membuat link ke school address, klik perintah insert dan ikuti dengan subperintah hyperlink. Langkah yang kelima adalah pilih kotak exiting file or web page di bawah kolom link to. Dan yang terakhir, pada bagian text to display, ketikkan link to my school and masukkan address school yang diperlukan. Nah, selanjutnya kita melihat halaman web yang telah dikerjakan. Nah, kita itu dapat meninjau atau melihat kembali halaman web yang telah kita kerjakan sebelumnya. Caranya untuk meninjau kembali adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada bagian layar FrontPage terdapat 3 pilihan, yaitu normal, HTML, dan preview. Yang kedua, yaitu kita klik preview. Maka kita akan melihat bagaimana halaman web ditampilkan pada browser. Yang ketiga, yaitu kita klik Contact Us. Sebuah jendela yang berinteraksi dengan program email akan terbuka. Dan pada bagian yang terakhir, di situ terdapat kalimat atau kata bagian to. Kita dapat melihat alamat email yang kita masukkan tadi pada bagian subjek. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kelebihan FrontPage. Kelebihan FrontPage ini ada 3. Yang pertama yaitu mampu menampilkan struktur data dan situs web sehingga memudahkan navigasi terhadap situs web. Yang kedua, memiliki editor gambar yang terintegrasi dan terdapat fungsi-fungsi untuk scroll umum secara mudah. Yang ketiga yaitu mampu menampilkan data yang dibuat oleh Microsoft Office yang lainnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kekurangan dari FrontPage. Nah, kekurangan dari FrontPage ini ada 2. Yang pertama yaitu ada FrontPage tidak bisa digunakan untuk script editing. Dan yang kedua yaitu kode HTML yang dihasilkan tidak efisien. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.